Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dari kelas akuntansi 21 dengan NIM 2109308120007. Baik, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas pajak internasional dengan 3 kasus. Kasus yang pertama, seorang dokter spesialis bedah warga negara Amerika Serikat diundang oleh Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk melakukan serangkaian bedah jantung di Jakarta selama 1 bulan penuh, dengan mendapatkan imbalan sebesar 1 miliar yang dibayar oleh Rumah Sakit Harapan Kita. Hak pemajakan atas imbalan tersebut ada di negara Indonesia atau Amerika Serikat. Jelaskan. Kasus yang kedua, Mr. Billy penduduk India menyewakan sebuah apartemen miliknya yang terletak di Kuningan, Jakarta, Indonesia kepada MNC Ltd Hong Kong untuk digunakan sebagai kantor perwakilan dagang. Atas transaksi tersebut, Mr. Billy mendapatkan penghasilan sewa sebesar 12 miliar US dollar. Hak pemajakan atas sewa tersebut ada di negara Indonesia atau India. Hong Kong, coba jelaskan. Kasus yang ketiga, Jepang Airlines Corp adalah sebuah perusahaan penerbangan yang berdomisili di Jepang yang mengoperasikan pesawat terbang dalam jalur lalu lintas internasional yang melayani rute Jepang-Jakarta PP. Penghasilan dari pengoperasian pesawat terbang untuk rute Jepang-Jakarta PP sebesar 110 miliar US dollar dan rute Jakarta sebesar 160 US dollar. Pasal 8 ayat 1 Tax Treaty Indonesia dengan Jepang mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian kapal laut atau pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional oleh perusahaan dari suatu negara Jepang hanya dikenakan pajak di negara Jepang. Dengan demikian, atas penghasilan dari rute penerbangan Jepang-Jakarta maupun rute Jakarta akan pajak di Jepang, dan di Indonesia tidak boleh melakukan pemajakan. Penyelesaian dari kasus pertama yaitu hak pemajakan atas imbalan dokter tersebut berada di Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, prinsip pajak penghasilan Indonesia berdasarkan sumber. Yang kedua, status pekerja selama 1 bulan penuh di Indonesia. Yang ketiga, pembayaran yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Indonesia. Yang keempat, adanya perjanjian tax treaty. Perlu juga diperhatikan, Rumah Sakit Harapan Kita sebagai pembayar Indonesia wajib memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan dokter warga negara asing tersebut ke kas negara Indonesia. Dokter warga negara asing tersebut juga perlu memahami kewajiban perpajakan di kedua negara untuk menghindari potensi sanksi di kemudian hari. Kasus yang kedua, penyelesaiannya yaitu penyelesaian yang pertama, status kewarganegaraan dan domisili Mr. Billy. Yang pertama, jika warga negara Indonesia berdomisili di Indonesia, poin pertama dari ini, 1. Penghasilan sewa akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh di Indonesia sesuai dengan tarif PPh pasal 26. Yang kedua, penghasilan sewa juga menjadi objek pajak pertambahan nilai atau PPN dengan tarif 11%. Yang kedua, jika warga negara Indonesia berdomisili di luar negeri. Poin pertama, penghasilan sewa tetap objek PPh di Indonesia namun dapat dikreditkan dengan pajak yang telah dibayar di negara berdomisili Mr. Billy. Yang kedua, penghasilan sewa tidak menjadi objek PPN di Indonesia. Jika status warga negara asing, penghasilan sewa menjadi objek PPh di Indonesia dengan tarif PPh pasal 26. Poin kedua, penghasilan sewa juga menjadi objek PPN dengan tarif 11%. Hak
hak pemajakan atas penghasilan sewa tergantung pada status kewarganegaraan dan domisili Mr. Billy serta MNSC Ltd Hong Kong di Indonesia, dan direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak memastikan kewajiban pajak yang tepat dan menghindari sanksi. Status MNST Ltd Hong Kong, Badan Usaha Tetap atau BUT di Indonesia. Yang pertama, penghasilan sewa menjadi objek PPh di Indonesia dengan tarif PPh pasal 23. Yang kedua, penghasilan sewa menjadi objek PPN di Indonesia. Yang kedua, bukan BUT di Indonesia. Tidak ada kewajiban PPh di Indonesia atas penghasilan sewa. Yang kedua, penghasilan sewa tetap menjadi objek PPN dengan tarif 11%. Kasus ketiga, ada tiga poin. Yang pertama, penyelesaiannya pasal B1 P3B Indonesia Jepang. Pasal B ayat 1 P3B Indonesia Jepang mengatur bahwa keuntungan yang diperoleh dari operasi kapal laut atau pesawat udara dalam lalu lintas internasional oleh perusahaan dari salah satu negara, Jepang, hanya boleh dikenakan pajak di negara tersebut, Jepang. JAL adalah perusahaan yang berdomisili Jepang. JAL adalah perusahaan penerbangan